balik ke Fadu hari ini, Kalyani berusaha menyatukan Shiv dan Anandi. Anandi memberikan makanan kepada Shiv. Shiv menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Shiv mengatakan bahwa ada perbedaan antara meja makan dan meja kantor. Kemudian beberapa orang datang dan memuji hasil kerja Shiv yang begitu cepat. Anandi menyatakan bahwa dia merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Shiv. Asisten Shiv mengintervensi bahwa Shiv telah mempertimbangkan segalanya saat merencanakan ini dan segala keputusan terakhir ada di tangannya. Shiv mengatakan bahwa setiap orang bisa mempunyai hak untuk memberikan masukan. Anandi mengatakan bahwa ada 2 orang warga desa yang kehilangan tanahnya. Kemudian asisten Shiv mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan biaya pengganti dari tanah itu. Anandi mengatakan jika rumah dan tanah bisa dibayar tapi bukan kenangan. Kemudian Shiv meminta Anandi untuk memberikan alternatif lain. Anandi memberikan usulannya, namun Shiv menyatakan tidak setuju dengan pendapatan Anandi. Mereka berdua berdebat tentang masalah ini dan mengatakan jika akan menghabiskan banyak biaya. Shiv dari sudut pandang logis sedangkan Anandi dari sudut pandang emosional. Kemudian Anandi mengajak Shiv untuk ikut bersamanya dan akan memberitahunya tentang keadaan yang sebenarnya. Anandi membawa mereka ke tempat itu dan menjelaskan tempat yang sepi ini tidak bisa dijadikan untuk lahan pertanian dan jika Nehar datang ke sini mereka bisa menggunakannya. Kemudian Shiv meminta asistennya untuk menghubungi insinyur dan memanggilnya dari sana. Anandi dan Shiv pulang. Ketika di perjalanan Shiv melihat gerobak yang macet di jalan dan turun dari mobil. Anandi memperhatikannya. Shiv membantu mendorong gerobak tersebut. Kemudian Anandi turun dan membantunya. Shiv mengatakan jika ini bukan tugasnya dan di luar kemampuannya. Anandi mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa karena dia tidak mengenalnya dengan baik. Mereka berdua terus mendorong gerobak hingga akhirnya gerobak tersebut bisa keluar. Pemilik gerobak mengucapkan terima kasih kepada mereka. Pakaian mereka berdua menjadi kotor, kemudian Anandi memberitahu Shiv jika di sana terdapat air pancuran dan mengajaknya untuk membersihkan di sana. Shiv mengatakan jika dia salah karena meremehkannya. Anandi juga mengatakan jika dia tidak menyangka jika Shiv rela menjadi kotor demi membantu orang. Shiv memberitahu Anandi bahwa dia telah berbicara dengan insinyur tentang sarannya. Anandi pulang ke rumah. Kalyani bertanya kepadanya tentang makanan yang diberikan untuk Shiv. Anandi mengeluhkan tentang Shiv, dia mengatakan jika Shiv adalah orang yang sangat egois. Kalyani membawa makan Sing ke kantor kolektor, dia bertanya-tanya apa yang harus dikatakan untuk berbicara dengan Shiv. Kemudian dia melihat Bim asisten Shiv yang meletakkan beberapa dokumen di mobil milik Shiv. Kemudian Kalyani menemukan ide. Kalyani meminta Makan Sing untuk melakukan sesuatu. Dia memberikan jepit rambut pada Makan Sing. Makan merasa bingung, dia sedikit takut untuk melakukannya namun Kalyani memaksanya. Makan berjalan mendekati mobil Shiv kemudian dia mengempeskan ban mobil Save dengan menggunakan jepit rambut yang diberikan oleh Kalyani. Kalyani memperhatikannya dari dalam mobil. Kemudian Shiv dan Bim keluar menuju mobil. Kalyani menjadi panik dan takut jika mereka mengetahui yang dilakukan Makan Sing. Tiba-tiba Bim mengatakan jika berkasnya tertinggal dan segera mengambilnya. Makan Sing berhasil mengempeskan ban mobil Shiv, dia segera pergi dari sana. Kalyani menghampiri Shiv dan mengatakan jika kebetulan saja lewat. Bim melihat ban mobil yang kempes. Kalyani bersikap dramatis dan berpura-pura tidak tahu. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Bim menawarkan Shiv untuk naik motornya, namun Kalyani menawarkan untuk ikut bersamanya dengan jeepnya. Shiv menolak, namun Bim mendukungnya untuk ikut, akhirnya Shiv setuju. Di perjalanan kalian ini mencoba bertanya-tanya kepada Shiv tentang, namun sebelum Shiv berkata Bim selalu menjawabnya. Kalyani menjadi kesal. Ketika tiba di tempat tujuan Shiv, Kalyani mengundang Shiv untuk makan malam-malam di rumahnya. Shiv sempat menolak namun Bim membujuknya. Kalyani mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan memasak masakan yang mengandung kacang. Akhirnya Shiv setuju dan akan datang untuk makan malam di rumahnya. Kalyani merasa senang. Kalyani pulang ke rumah dengan sangat bersemangat. Dia memanggil Gehna dan Anandi. Kalyani meminta mereka untuk menyiapkan masakan untuk tamu istimewanya dan memberitahu makanan apa saja yang harus dimasak.
Kemudian Fasan dan Byron datang. Mereka bertanya siapa yang akan datang. Kalyani mengatakan bahwa dia telah mengundang Shiv untuk makan malam bersama mereka. Semua orang menjadi terkejut. Anandi merasa tidak senang dan memberitahu Kalyani bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini. Dia merasa bahwa Shiv akan berpikir bahwa ada motif tersembunyi di balik semua ini. Kalyani mengabaikannya dan memperingatkan Anandi untuk memasak makanan yang diperintahkannya dan tidak memasukkan kacang polong di dalamnya. Kalyani menyuruh menantunya untuk segera mulai memasak. Anandi bertanya-tanya dari mana Kalyani mendapat info tentang apa yang disukai dan tidak disukai oleh Shiv. Kalyani merasa gelisah karena Shiv belum datang. Fasan dan Byron menggodanya. Kalyani meminta mereka untuk menanyakan tentang Shiv pada keluarganya. Keduanya menolak. Pada saat itu Shiv masuk dan bertanya padanya apa yang ingin dia tanyakan padanya. Kalyani merasa senang melihat Shiv datang. Kemudian Shiv menyentuh kaki Kalyani, lalu menyapa Byron dan Fasan. Shiv memberikan beberapa mangga kepada mereka yang berasal dari kebun rumahnya di Udaipur. Shiv kembali bertanya pada Kalyani apa yang sebenarnya tadi ingin ditanyakannya. Lalu Kalyani beralasan. Dia bertanya bagaimana tentang Jaitsar. Shiv mengatakan sampai sekarang cukup baik. Kalyani memberikan semua pujian pada Anandi atas pembangunan Jaitsar. Shiv mengatakan bahwa putrinya sangat berbakat. Kalyani ingin mengatakan bahwa Anandi adalah menantunya tapi tidak bisa menyelesaikannya karena Anandi turun saat itu. Anandi dengan tegas mengejek Shiv bahwa dia memiliki kebiasaan terlambat makan. Shiv meminta maaf karena dia memiliki beberapa pekerjaan di kantor. Lagi-lagi Anandi mengejeknya makan malam bukan suap. Shiv tidak bereaksi. Kalyani mengirim Anandi ke dapur, kemudian dia datang ke sana dan memberitahu Anandi untuk berbicara lembut dengan Shiv. Gehna juga mengatakan hal yang sama. Anandi merasa bingung. Di meja makan, Shiv bertanya mengapa Gehna dan Anandi berdiri. Kalyani mengatakan mereka akan makan nanti sebagai tradisi keluarganya. Shiv bertanya padanya lalu Anandi mengatakan seseorang harus ada di sana untuk melayani. Shiv mengatakan semua tetua, jadi semua bisa mengambil sendiri dan bahkan di kota mereka bisa melakukan itu. Anandi mengatakan itu di kota tapi tidak di desa. Shiv mengatakan ini bukan tentang kota atau desa, ini tentang wanita dan pria dan dirinya tidak bisa merasa baik jika mereka tidak mau makan bersama. Kemudian Kalyani menyuruh mereka makan bersama. Kalyani meminta Anandi untuk duduk di sebelah Shiv. Kalyani memuji masakan Anandi dan Shiv juga memujinya.